Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devika Rahmawati dari kelas 5B mata kuliah Teori Akuntansi, ingin membahas mengenai bab 4 buku Scott mengenai pasar efisien atau Efficient Securities Market. Pendahuluan. Teori pasar sekuritas yang efisien memprediksi bahwa harga sekuritas yang dihasilkan sepenuhnya mencerminkan pengetahuan kolektif dan keahlian pemrosesan informasi dari investor. Efisiensi pasar sekuritas memiliki implikasi penting bagi akuntansi keuangan, yang salah satunya adalah konsep full disclosure. Konsep ini juga sekaligus berkaitan dengan bagaimana akuntan harus berpikir tentang pelaporan risiko perusahaan. Kemudian ada arti efisiensi. Ada 4 poin tentang efisiensi. Yang pertama, harga pasar adalah efisien sehubungan dengan informasi yang diketahui publik. Dengan demikian, definisi tersebut tidak menutup kemungkinan inside information. Kemudian yang kedua, bahwa efisiensi pasar adalah konsep yang sifatnya relatif. Pasar efisien relatif terhadap stok informasi yang tersedia untuk umum. Tidak ada dalam definisi untuk menyarankan bahwa pasar maha tahu dan bahwa harga pasar selalu mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, bahwa apakah investasi tersebut adalah fair game jika pasar efisien. Ini berarti bahwa investor tidak dapat mengharapkan untuk mendapatkan return berlebih pada sekuritas atau portofolio sekuritas, melebihi dan di atas return normal dan diharapkan. Kemudian yang keempat, mengingat efisiensi pasar, harga pasar sekuritas harus berfluktuasi secara random. Artinya, seharusnya tidak ada hubungan berantai return saham. Jadi, jika suatu perusahaan melaporkan kabar baik hari ini, harga sahamnya harus naik untuk mencerminkan berita ini di hari yang sama. Kemudian, bagaimana sih harga pasar benar-benar mencerminkan semua ketersediaan informasi? Nah, investor yang rasional dan berpengetahuan akan menuntut informasi tentang sekuritas. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa bahkan individu yang rasional sekalipun akan bereaksi identik dengan informasi yang diterimanya, sehingga sangat mungkin investor yang berbeda akan bereaksi dengan cara yang berbeda pula terhadap informasi yang sama. Walaupun mereka semua berpikir secara rasional, harus ditekankan bahwa argumen ini mengasumsikan bahwa keputusan individu adalah independen, sehingga perbedaan individu tidak memberi pengaruh terhadap harga. Demikian pula, jika cukup banyak investor melakukan reaksi yang bias secara bersama-sama terhadap informasi yang baru tentang suatu perusahaan, maka harga saham yang dihasilkan akan menjadi bias. Kemudian materi mengenai implikasi pasar efisien terhadap pelaporan keuangan. Argumen Beaver mengenai implikasi pelaporan adalah sebagai berikut. 1. Pada pasar yang efisien, kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak akan mempengaruhi pasar, asalkan kebijakan tersebut tidak berefek secara langsung pada cash flow. Kemudian yang kedua, pasar sekuritas yang efisien berjalan beriringan dengan pengungkapan yang lengkap. Dan yang ketiga, implikasi yang terakhir adalah para akuntan berada dalam kompetisi dengan penyedia informasi lainnya, seperti website dan media lainnya, pengungkapan oleh manajemen dan berbagai macam institusi keuangan. Kemudian, ada informasi harga. Logika yang tidak konsisten, efisiensi mengimplikasikan bahwa harga pasar dari suatu sekuritas telah merefleksikan seluruh yang diketahui oleh publik mengenai sekuritas tersebut. Logika yang tidak konsisten atau the logical inconsistency adalah jika harga merefleksikan seluruh informasi yang tersedia, maka tidak ada motivasi dari investor untuk mencari informasi, sehingga harga tidak akan seluruhnya merefleksikan informasi yang tersedia. Nah, hal ini mempunyai potensi implikasi yang serius terhadap teori akuntansi karena kurangnya keseimbangan menjadi problematik. Apakah informasi laporan keuangan berguna bagi investor? Kemudian pada slide tersebut terdapat model biaya kapital dan ada mode penetapan harga aset modal atau capital asset pricing model, di mana RJT merupakan net return pada saham perusahaan J pada periode T. Ada PJT, di mana harga pasar saham perusahaan J pada akhir periode T. Kemudian ada DJT, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan J selama periode T. Kemudian ada PJT-1, di mana harga pasar saham perusahaan J pada awal periode T. Dengan rumus di atas, kita juga dapat mendefinisikan gross rate of return sebagai 1 ditambah RJT, di mana 1 ditambah RJT sama dengan PJT ditambah DJT dibagi PJT-1. Kemudian ada kritik pada capital asset pricing model.
Pertama, CAPM mengasumsikan ekspektasi rasional. Artinya, investor diasumsikan mengetahui beta saham yang dapat dianggap sebagai parameter keputusan mendasar yang tidak diketahui. Secara praktis, ini mungkin tidak diketahui secara akurat, menciptakan sumber estimasi risiko bagi investor, atau risiko estimasi sebagai risiko itu muncul karena tidak mengetahui nilai sebenarnya dari parameter yang mendasari mempengaruhi keputusan. Kemudian, yang kedua, CAPM tidak mempertimbangkan bahwa sekuritas mungkin mengandung rasional investor dengan berbagai tingkat kecanggihan. Memang diskusi sebelumnya telah dibedakan antara investor informasi dan pedagang kebisingan. Kemudian materi berikutnya mengenai asimetri informasi. Ada dua jenis utama asimetri informasi atau seleksi yang merugikan dan bahaya moral. Yang pertama, kekhawatiran investor tentang seleksi yang merugikan muncul ketika suatu jenis peserta di pasar atau orang dalam mengetahui sesuatu tentang aset yang diperdagangkan yang dilakukan oleh jenis peserta lain atau investor biasa tidak tahu. Kemudian yang kedua, kekhawatiran investor tentang bahaya moral muncul karena upaya manajer dalam menjalankan perusahaan biasanya tidak dapat diobservasi, menciptakan kemungkinan bahwa manajer mungkin mengabaikan upaya. Kedua jenis asimetri informasi ini menciptakan sumber estimasi tambahan risiko bagi investor. Dengan seleksi yang merugikan, parameter yang tidak diketahui adalah kejujuran orang dalam. Kemudian masuk ke materi nilai fundamental. Nilai fundamental dari suatu saham adalah nilai yang akan dimilikinya di pasar yang efisien, di mana tidak ada inside information, artinya semua informasi yang ada tentang saham tersedia untuk umum. Konsep nilai fundamental memang ideal secara teoritis, namun tidak dapat dipungkiri bahwa inside information dapat dihilangkan sepenuhnya. Nah, sebagai contoh, mengungkapkan secara gamblang informasi strategis tentang penelitian dalam proses atau rencana untuk sebuah tawaran takeover tidak cost efektif bagi perusahaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu signifikasi sosial atas pasar sekuritas yang bekerja secara baik. Harga sekuritas tidak secara penuh merefleksikan nilai fundamental ketika hadirnya informasi dari dalam. Investor biasa akan sadar atas resiko yang diestimasi yang dihasilkan dari pilihan terbalik dan perdagangan di dalam atau insider trading. Nah, pasar akan memberikan insentif untuk perusahaan yang secara individu merilis informasi dari dalam lebih atau di atas apa yang diminta oleh regulasi. Seperti halnya seorang dealer mobil bekas yang mengembangkan reputasi dengan kejujuran dan transaksi yang fair akan menikmati harga jual yang lebih tinggi. Perusahaan dengan kebijakan kredibilitas atas pengungkapan penuh di atas regulasi minimum mungkin memperoleh lebih tinggi harga pasar dengan biaya modal yang kecil. Nah, hal ini terjadi dikarenakan pengungkapan secara penuh mengurangi kekhawatiran tentang informasi dari dalam. Kemudian materi yang terakhir adalah relevansi nilai informasi akuntansi. Pendekatan relevansi nilai mengambil pandangan bahwa investor ingin membuat prediksi mereka atas pengembalian sekuritas masa depan, alih-alih meminta laporan keuangan melakukan untuk mereka, seperti dalam kondisi ideal dan mampu melahap semua informasi yang berguna dalam hal ini. Relevansi nilai juga menyiratkan bahwa penelitian empiris dapat membantu akuntan untuk lebih lanjut meningkatkan kegunaannya dengan membiarkan respon pasar memandu investor untuk memilih informasi mana yang berguna atau tidak berguna. Kemudian, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.